Ada dua prinsip dasar untuk menyetarakan reaksi. Yang pertama adalah hukum kekekalan atom, bahwa jumlah atom kiri kanan harus sama dengan jumlah atom kiri harus sama dengan atom di sebelah kanan. Yang kedua, hukum kekekalan muatan. Muatan di sebelah kiri harus sama dengan muatan di sebelah kanan. Hari ini di pertemuan pertama ini kita akan belajar bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Nah, di sini ada kata ion. Berarti sebisa mungkin kita harus buat mereka reaksinya dalam bentuk ion. Saya kasih contoh, yaitu ion feri dilarutkan dalam ion bikromat menghasilkan ion ferro dan ion kromium. Ya. Nah, menyetarakan reaksi redoks itu ada dua cara. Satu metode setengah dan satu lagi adalah dengan cara Bilox. Nah, bagaimanakah tekniknya ataupun tahapan-tahapan untuk menyetarakan reaksi dengan setengah reaksi? Baik, langkahnya ada dua. Yang pertama adalah pisahkan mana reaksi yang mengalami reduksi dan mengalami oksidasi. Tentu dengan mengacu kepada bilangan oksidasi. Baik, mari kita pisahkan. Ion Fe di sebelah kiri muatannya 2, berarti Biloxnya adalah 2. Ion Fe di sebelah kanan 3, berarti plus 3 Biloxnya. Itu artinya di sini bahwa besi Biloxnya naik, maka ini yang disebut dengan reaksi oksidasi. Kalau dia satu oksidasi berarti pasangannya adalah pasti reduksi. Nah, mari kita buktikan. Ion bikromat, O itu kan Biloxnya min 2. Min 2 kali 7, min 14, sama dengan min 2, berarti 12 bagi 2, maka di sini Biloxnya adalah 6. Di sini ion kromium, Biloxnya adalah 3. 6 ke 3 berarti menurun, itu artinya ion kromium di sini Biloxnya adalah turun, mengalami reduksi. Ya, mari kita pisahkan. Setengah reaksi itu maksudnya adalah setengah reduksi dan setengah oksidasi. Apakah reduksinya dulu atau oksidasinya dulu itu enggak masalah, bebas ya. Nah, reduksinya adalah ion bikromat Cr2O7 kasih jarak menjadi ion kromium Cr3+. Kemudian oksidasinya adalah ion Fe plus 2, kemudian menjadi ion Fe plus 3. Nah, tetap dikasih jarak dia, karena memang akan ada yang ditambahkan. Kemudian yang kedua adalah samakan. Yang akan disamakan itu ada 4 hal. Supaya gampang, saya singkat dengan mengurutkannya dari P. Kemudian O, H, E. Bacanya pohe. Ini tidak boleh kita bolak-balik atau ditukar tempatnya. O dulu atau H dulu nggak boleh, harus P dulu, O, H, E. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud P? P ini maksudnya adalah atom pusat. Nah, atom pusat itu adalah atom yang mengalami perubahan Bilox tadi. Nah, di sini pada reaksi reduksi yang berubah adalah Bilox kromium, yaitu di sebelah kanan Cr-nya ada 2, sementara di sebelah kiri nggak ada, berarti nggak sama dong. Maka supaya sama ini kali 2. Kemudian ion besi jumlah atomnya 1, ini juga 1 berarti sudah sama, tidak perlu dikalikan ya. Kemudian yang kedua adalah O, yaitu samakan atom O oksigen. Nah, di sebelah kiri pada reaksi reduksi O-nya ada 7. Di sebelah kanan tidak ada. Berarti kita harus samakan atom O-nya. Bagaimana cara menyamakan O? Menyamakan O cukup dengan cara menambahkan H2O. Tetapi penambahan H2O itu harus melihat suasananya. Kalau dia suasana asam dan suasana basa tentu berbeda cara menempatkan atom O-nya. Ya, atau penempatan daripada H2O-nya.
Nah, sekarang mari kita lihat ini suasana apa. Kalau melihat suasana di buku biasanya langsung ditulis. Misalkan di sebelah kanan dituliskan asam, oh berarti suasana asam. Atau di atas tanda panah reaksi dituliskan tanda H+, berarti asam. Atau dengan teknik yang lain, yaitu dengan cara melihat muatan. Muatan total di sebelah kanan adalah 6. Yang ini ya. Di sebelah kiri 0. Kalau muatan di kanan lebih besar, berarti reaksinya adalah dalam suasana asam. Sebaliknya, yaitu suasana basa. Ya. Nah, berarti ini reaksi kita adalah suasana asam. Udah? Nah, jadi kalau dia suasana asam, maka penambahan H2O ditambahkan di tempat yang kekurangan atom O. Nah, kalau dia suasana asam, tambahkan H2O di tempat yang kekurangan atom O. Di reduksi O-nya 7. Di sebelah kanan nggak ada. Ini suasana asam. Berarti yang kurang adalah di sebelah kanan. Tambahkan di kanan H2O. Sebanyak berapa kurang? 7, berarti 7. Di oksidasinya tidak perlu karena memang tidak ada O. Udah, kemudian selanjutnya adalah yaitu samakan H. H atau hidrogen, cara menyamakannya tentu juga tergantung kepada suasananya. Nah, tadi kan kita katakan bahwa reaksinya itu ada dua suasana, yaitu suasana asam dan suasana basa. Kalau dia asam tentu sudah jelas tandanya adalah H+. Kalau basa yaitu OH-. Ya, jadi kalau suasana asam kekurangan H, tambahkanlah H+. Nah, ini kan suasana asam. Ini hanya 14. Sementara di kiri tidak ada. Berarti tambahkanlah di sini H+. Sebanyak berapa? 14. Ya, berarti dia benar suasana asam. Kemudian yang terakhir adalah samakanlah yaitu jumlah muatan. Ya, samakan jumlah muatan dengan cara menambahkan elektron. Nah, baik, mari kita lihat muatannya. Salah satu ciri dari reaksi reduksi adalah bahwa elektronnya berada di sebelah kiri atau disebut menangkap elektron. Oksidasi elektronnya di sebelah kanan disebut dengan melepas elektron. Nah, sekarang permasalahannya berapakah kita tambahkan jumlah elektronnya? Maka caranya, caranya gini aja. Mari kita tutup elektronnya. Perhatikan jumlah muatan di sebelah kanan. Di sebelah kanan 2, koefisiennya CR2. Kemudian muatannya 3, 2 kali 3, 6, plus 6 ya. Kemudian H2O itu tidak ada muatannya, 0, berarti 6 tambah 0, maka di sebelah kanan muatannya 6. Kemudian di sebelah kiri ini muatannya plus 14 ditambah min 2, berarti plus 12. Itu artinya muatannya belum sama. Nah, ini 12, ini 6. Supaya sama berarti tambahkanlah di sini 6 elektron. Artinya 12 dikurang 6. Ya. Kemudian oksidasi. Ini oksidasi Fe-nya 2, ini muatannya 3, tentu belum sama. Ini 2, ini 3, supaya sama tambahkanlah 1 elektron. 3 kurang 1. Ya. Baik, yang terakhir yaitu kali silang jumlah elektronnya. Ini tadi elektronnya 6, ini 1, berarti ini kali 1, ini kali 6. Hubungannya adalah supaya elektronnya bisa dicoret. Ya, berarti 1 dikali CR2O7, CR2O7 2- ditambah 6Fe 2+ ditambah 14H. Kalau dia sebelah kiri, tulis di sebelah kiri ya, kanan di sebelah kanan. Kemudian 1 kali 2 CR, berarti 2 CR3+, 1 kali 7, 7H2O,
tambah 6 Fe3+. Nah, inilah yang dikatakan reaksi setara. Ya. Untuk membuktikan ini benar atau salah itu cukup mudah. Cukup kita lihat jumlah muatannya saja, baik di kiri ataupun di kanan. Contoh, ini muatan H 14 ditambah 12, berarti 26. Kurang 2, 24. Berarti di sebelah kiri muatannya totalnya 24. Harus sama dengan di sebelah kanan. Ini muatannya plus 3 kali 6, 18. 0 tambah dengan 6. 18 tambah 6, 24. Apabila sudah sama jumlah muatannya, berarti sudah pasti reaksi ini sudah setara. Ya, itulah dengan menggunakan metode setengah reaksi. Nah, bagi yang tadi adalah dalam suasana asam. Sekarang mari kita lihat bagaimana kalau dia dalam suasana basa. Contoh, fosfor ditambah dengan ion nitrat menghasilkan yaitu fosfat, ion fosfat ya, ditambah dengan NO, nitrogen monoksida. Setarakanlah dalam suasana basa. Nah, ingat langkahnya tadi? Langkah yang pertama adalah pisahkan mana reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Baik, kita pisahkan. P di sini unsur bebas 0, P di sini biloxnya 5. Kemudian 0 ke 5 berarti naik mengalami oksidasi. Selanjutnya nitrogen di sini biloxnya adalah 5. Kemudian di sini nitrogen biloxnya adalah 2. Berarti mengalami penurunan, itu artinya dia mengalami reduksi. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita pisahkan setengah reduksinya, yaitu nitrat NO3-, kasih jarak space NO, kemudian setengah oksidasinya, yaitu P menjadi fosfat PO4 3-. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah kedua yaitu samakan. Ingat urutannya P, POHE. P itu berarti atom pusat. Pusat itu adalah atom yang biloxnya berubah. Tadi yang berubah adalah N. N di sebelah kiri ini 1. Ini 1 berarti sudah sama. P-nya juga sama. Sama-sama 1. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu samakan atom O dengan cara menambahkan H2O. Tadi ini kita katakan suasana basa. Kalau suasana asam, ditambahkan di tempat yang kurang. Ya, tapi kalau suasana basa, tambahkan justru di tempat yang berlebih. Tambahkan di tempat yang berlebih. Ini maksudnya ya. Nah, mari kita lihat reaksinya. Ini O-nya 3. Ini O-nya 1. Nah, kalau dia asam, nambahnya di sebelah kanan. Tapi kalau dia basa, justru di tempat yang berlebih ditambahkan. Tambahkanlah H2O. Sebanyak berapa kelebihannya ini dibanding O di sebelah kanan? Sebanyak 2, ya tambahkan 2 kelebihannya. Ini O-nya nggak ada. Ini O-nya 4. Berarti ini kelebihan 4. Tambahkan 4 H2O. Itulah menyamakan O dalam suasana basa. Lalu yang ketiga, samakan H. Kalau dia basa berarti simbolnya OH-. Nah, ini H di sebelah kanan kiri adalah 4. Di sini hanya tidak ada suasana basa, tambahkan OH-. Sebanyak berapa ini H yang kurang? Berarti 4, tambahkan 4. Ini hanya 8. Di sini nggak ada, berarti tambahkan OH-. Sebanyak berapa hanya yang kurang? 8, tambahkan 8 OH-. Lalu yang terakhir adalah samakan jumlah muatan dengan cara menambahkan elektron. Reduksi elektronnya pasti berada di sebelah kiri. Oksidasi elektronnya pasti berada di sebelah kanan. Baik, cara gampangnya, tutup elektronnya. Lihat jumlah muatan di sebelah kanan, ini 0, tidak ada muatan. Kemudian ini min 4 ya. Ini muatannya 0, kemudian ini min 1, 1 kali min 1. Min 1
min 4. Berarti saya tambahkan berapa elektron di sini? 3. Nah, elektron itu artinya dikurang. Kemudian ini O di sebelah kiri 8, min 8 ya. Ini min 3, min 8, min 3. Berarti supaya sama, tambahkan di sini elektronnya sebanyak 5. Yang terakhir adalah samakan jumlah elektron dengan cara dikali silang elektronnya. Elektronnya ini 3, ini 5, maka ini kali 5 kali 3. Kali 5 berarti 5 NO3- ditambah 10 H2O, kemudian ditambah dengan 3P ditambah dengan 24 OH- menjadi, saya buat di bawah ya, yaitu 5 kali NO, 5 NO ditambah 5 kali OH-, 20 OH- ditambah 3 PO4 3- tambah 3 kali 4 ya, 12 H2O. Mana yang sama boleh dikurangkan atau dicoret kalau sama. Contoh, ini H2O-nya 10, ini 12, berarti sisa di sebelah kanan 2. Ini OH-nya 20, ini 24, maka di sebelah kiri atau di atas ini sisa sebanyak 4. Berarti kan hasil akhirnya adalah 5, hasil akhirnya yaitu 5 NO3-, kemudian ditambah dengan 3P ditambah 4 OH- menjadi 5 NO, kemudian ditambah 3 PO4 3- tambah 2 H2O. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk melihat ini jawabannya benar atau salah itu sebenarnya cukup mudah. Lihat jumlah muatan kiri dan kanan. Ini muatannya min 5, 0, min 4. Berarti min 5 tambah min 4, maka muatan di sebelah kiri min 9. Ini muatannya 0, ini min 9, ini 0, min 9. Kalau sama jumlah muatan kiri dan kanan, maka dipastikan bahwa reaksi tersebut sudah setara, ya. Nah, itu dua contoh. Dan ini dua-duanya soalnya atau contohnya sudah dalam bentuk ion. Nah, namun bagaimana kalau seandainya kita menemukan soalnya adalah dalam bentuk molekul? Ya, contoh ZNS seng sulfida dilarutkan dalam asam klorida, kemudian dilarutkan lagi dalam asam nitrat. Kemudian dia akan menghasilkan yaitu seng klorida, lalu belerang, kemudian nitrogen monoksida dengan air, ya. Nah, langkahnya sama, cuma memang harus kita buat dia dalam bentuk ion. Namun sebelumnya kita harus tentukan dulu mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Contoh ya, dari reaksi ini sudah jelas sekali bahwa ini pasti redoks, ditandai ada unsur bebas. Salah satu ciri khas dari redoks adalah di mana ada unsur bebas, di situ pasti redoks. 0. Maka di sini S-nya adalah min 2. Karena S itu kan golongan 6A ya, berarti mengalami oksidasi, kenaikan. Lalu yang mengalami reduksinya adalah HNO3, kalau 3 unsur berarti yang di tengah ya, biloxnya 5, ini NO biloxnya 2. Itu artinya ini mengalami reduksi. Sudah? Nah, sekarang mari kita pisahkan. Nah, karena ini metode ion elektron, berarti sebisa mungkin harus dalam bentuk ion. Nah, sekarang ini semuanya berbentuk molekul. Nah, bagaimana cara mengionkannya? Hanya ada satu yang tidak bisa diionkan, yaitu atom atau atom apapun yang berikatan dengan O itu tidak boleh diionkan.
Ya, contoh CO2, NO2, kemudian SO2, itu tidak bisa diionkan. Yang lain bisa diionkan. Ya, sebagai contoh, di sini ZNS yang berubah tadi biloxnya adalah S. Berarti kalau diionkan itu kan terdiri dari Zn2 plus dan S2 min. Kita ambil S-nya, karena S-nya yang berubah. Lalu lihat ke sebelah kanan, ada S tadi unsur bebas. Itu reduksinya. Kemudian, ini oksidasinya. Nah, ya, yang kedua reduksi. Reduksinya HNO3. Nah, yang berubah kan bilangan oksidasi N. HNO3 itu asam, H plus dan NO3 min. Kita ambil NO3-nya. Kemudian NO. Nah, tidak boleh kamu ionkan berbentuk oksida. Apakah dia oksida basa atau oksida asam? Tidak bisa ya. Nah, berarti dia tetap NO. Selanjutnya, kita samakan sesuai dengan langkah tadi. POHE. P atom pusat. Pusat itu adalah yang berubah biloxnya. Atom yang berubah bilox. S-nya sudah sama. N-nya juga sudah sama. Kemudian atom O. Dan ini adalah suasana asam. Dari mana kita tahu? Karena ini sudah jelas dituliskan asam klorida dan asam nitrat ya. Jadi tidak perlu dituliskan lagi suasananya. Kalau dia suasana asam, maka penambahan daripada H2O yaitu di tempat yang kekurangan O. Di sini tidak perlu O karena sudah sama. Tapi ini O-nya 3. Lalu di sebelah kanan 2. Berarti supaya sama tambahkan 2H2O. Dan biasanya langsung dibalas. Balas dengan H-nya ini 4. Karena asam berarti 4H+. Ya. Oksidasi tidak perlu. Dan yang terakhir, untuk menyamakan muatannya atau elektron, oksidasi melepas elektron, reduksi adalah menangkap elektron. Ini min 2, kemudian ini 0, berarti min 2, 0, supaya sama tambah 2 elektron. Ini muatannya 0, 0. Tapi ini plus 4. Kurang 1 plus 3. 4 kurang 1 plus 3, ini 0. Berarti supaya sama-sama 0, tambah 3 elektron. Kemudian, langkah terakhir adalah samakan elektronnya dengan cara dikali silang. Ini kali dengan 3, kali silang elektronnya ya. Berarti 3S, 2 min, ditambah 2NO3 min, ditambah 8H positif, menjadi 3S, tambah 2NO, tambah 4H2O. Nah, tadi ini kan kita sudah ionkan. Sekarang kita kembalikan ke habitatnya, atau kita kembalikan ke bentuk asalnya. Sini ya. Nah, tadi ini S-nya dari mana? Dari ZNS, koefisiennya berapa? 3. Berarti kita kembalikan dia 3 ZNS. Angkat ikut koefisien. Kemudian ini NO3 dari mana? Nah, ini nih. Berarti kembalikan dia ke semula berarti menjadi 2HNO3. Lah ini kan 8 H-nya. Nah, HI-nya harus totalnya 8. Tadi ini H-nya sudah 2. Lalu ini masih ada H, berarti sisanya kita tulis 6HCl. Ya, menjadi ini S. Yang ini ya. Berarti tambah 3S. Kemudian NO, yang ini 2NO tambah 4H2O. Tetapi ada satu lagi yang belum kita tulis, yaitu ZnCl2 karena tidak berubah biloxnya, maka dia harus tetap kita samakan cukup dengan melihat jumlah atom kiri dan kanannya. Zn-nya 3, ini 1, berarti supaya sama 3. Otomatis dia sudah setara. Itulah yang merupakan langkah daripada penyetaraan dengan menggunakan setengah reaksi. Sampai bertemu di metode bilangan oksidasi.